Selamat pagi, Pak. Sangat senang ya Papa dapat menerima wawancara kami. Kami mau mengetahui bagaimana keadaan Papa setelah operasi. Hari pertama setelah operasi, Papa sudah bisa berjalan turun dari ranjang. Bagaimana perasaan waktu itu? Masih ada rasa sakit, tapi Ya. sudah jauh lebih baik dari hari sebelumnya. Dan rasa sakitnya tidak terlalu udah berkurang cukup banyak. Hari ini ada hari kelima setelah operasi. Sekarang merasa gimana? Sekarang sudah pulih. Saya sudah mulai minum, ya, dan makan. Saya sekarang hari ini saya diperbolehkan makan bubur, dan itu cukup enak ya, setelah berpuasa dan hanya minum dan makan sup bening. Jadi keadaan tubuh saya juga lebih enak, rasa sakit-sakit dari bagian-bagian tubuh yang mungkin karena ada peralatan dan segala macam itu juga sudah jauh lebih baik. Jadi pemulihannya cukup cepat. Apakah ada yang tidak nyaman atau keluhan sekarang? Pasti masih ada karena habis operasi. Cuman bukan sesuatu yang tidak tertahankan. Saya bisa tetap jalan dengan cukup baik meskipun perlahan. Tidak ada rasa sakit yang terlalu membebani, tidur juga sudah mulai normal. Jadi menurut saya untuk operasi yang mungkin cukup besar ini ya, proses pemulihannya bisa dikatakan cepat. Ya. Apakah Papa puas dengan hasil pengobatan ini? Untuk sekarang ya, seperti yang diceritakan oleh mereka yang sebelumnya dioperasi, pengalaman tersebut yang ternyata terbukti. Namun yang paling penting kan ini setelah ini. Jadi kita harus lihat bagaimana keberhasilan ini, bukan hanya keberhasilan yang sekarang, tapi juga bagaimana keberhasilan setelah ini. Tapi itu bukan hanya tergantung dari operasi ini. Operasi ini bisa berhasil, tapi nggak akan ada gunanya kalau disiplin kita mau menjalani hidup yang lebih baik daripada sehari sebelumnya. Dan operasi ini kan sebenarnya membantu kita untuk memperbaiki cara hidup, di mana tubuh kita, sistem tubuh kita ini memang sedikit dirubah, settingnya dirubah, sehingga kita bisa menahan rasa lapar, keinginan untuk makan terlalu banyak, makan dengan cara seperti dahulu. Jadi itu saya sekarang dua hari ini saya sudah merasakan manfaatnya, dimana tidak nafsu makan itu tetap ada, tapi terkontrol, terkendali, dan tanpa berusaha keras gitu ya. Kita minum sedikit aja sudah kenyang, makan sedikit sudah kenyang, dan setelah itu tidak ada keinginan yang lain, dan badan terasa lebih segar. Bagaimana pengontrolan gula darah beberapa hari ini? Sudah makin membaik ya. Tapi saya bahwa belum seperti yang mungkin diharapkan. Ya. Tapi itu menurut saya sih normal saja. Tapi ya trennya adalah tren perbaikan. Papa sebelum operasi perlu injeksi insulin untuk mengontrol gula darah. Apakah dampaknya bagi keluarga dan kehidupan Papa sendiri?
Setelah operasi, apakah sekarang masih perlu injeksi insulin lagi? Ya, secara umum sih menggunakan insulin itu, setelah saya menggunakan insulin sudah hampir 7 tahun ya. Itu ya tidak menyenangkan ya, apalagi kan kita selama 7 tahun menyuntikkan alat dan cairan ke dalam tubuh kita, dan harganya juga mahal. Jadi dan hasilnya juga tidak selalu ya membantu, jelas karena obat itu membantu, tapi sifatnya tidak permanen. Nah, itu jelas sangat mempengaruhi kita secara pribadi, dan keluarga kita tentunya juga selalu khawatir ya. Jadi itu pengaruhnya. Nah, setelah operasi ini saya sudah hari kelima setelah operasi, saya tidak diberikan cairan insulin lagi, terutama 3 hari terakhir. Insulin level gula darah saya sudah menurun terus gitu. Jadi artinya menuju ke arah normal ternyata. Jadi kalau memang tren ini terus berlangsung, maka saya rasa upaya dari operasinya bisa dikatakan berhasil. Dibandingkan dengan Indonesia, apakah perbedaan pada pengobatan, pemeriksa, dan aspek lain di Cina? Saya rasa sih ini mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada yang diterapkan di sini, yang sebenarnya sudah cukup lama ya, sudah bukan sesuatu yang baru, dan itu juga berasal dari Amerika Serikat. Cuma di Indonesia hal ini belum diketahui, atau mungkin sudah diketahui tapi belum populer. Sudah ada beberapa yang mencoba, bahkan di Jakarta sudah ada satu. Nah, cuman memang bukan sekedar hanya soal teknologi, tapi juga kesiapan dari sistem pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit ini tuh khususnya ya. Saya tidak tahu dengan di Cina pada umumnya, tapi khusus di sini mereka siap dan mereka berpengalaman. Kelihatan sekali dari cara para perawatnya ya, susternya itu memeriksa darah, cara mereka melakukan, dan rutinitas kedisiplinan dalam mengawasi pasien, dan mereka sangat cekatan. Dokter-dokternya juga kelihatan sekali bahwa mereka bekerja sebagai sebuah tim, ya, dan komunikasi, meskipun saya tidak mengerti bahasa Mandarin, tapi mereka berusaha kita untuk mengerti. Memang ada penerjemah, tapi mereka berusaha untuk kita mengerti bagaimana operasi ini akan dilakukan, apa risikonya gitu. Jadi semuanya terbuka. Kalau dibilang enggak terbuka. Dan menurut saya itu satu yang sangat bagus sekali. Yang mungkin kita di Indonesia nggak punya itu. Bahkan menurut saya di negara-negara maju lain ini belum tentu seterbuka itu ya. Saya juga cukup surprise dengan saya satu hari sebelum operasi saya bertemu dengan salah satu direktur, Profesor Chai, yang menjelaskan mengenai operasi ini, manfaatnya dan risikonya. Bukan hanya Profesor Chai, tapi juga ahli anestesi juga datang berbicara dengan saya, memberikan penjelasan mengenai risiko-risikonya, yang menurut saya quite surprising, I'm impressed. Saya terkesan dengan apa yang dilakukan oleh ini. Dan menurut saya pelayanan di sini, rumah sakit ini sebenarnya sudah secara medis ya, itu mereka udah profesional dan mereka tahu apa yang mereka kerjakan. Udah istilah saya standarnya udah world class lah, gitu ya.
Jadi rumah sakitnya bagus, bersih, tidak tenang, tidak banyak gangguan. Ada kekurangan sana sini ya, seperti saya rasa itu umum. Menurut Papa di bidang apa saja Norgan Health telah membantu? Norgan Health jelas membantu dalam memberikan informasi itu pertama ya, dengan mengadakan seminar dan juga websitenya cukup membantu untuk memahami ya. Meskipun mungkin tetap harus ada perbaikan. Cuman memang kalau saya boleh usul Norgen untuk mungkin bisa membimbing, memberikan detail rincian dari dalam sebagai bagian dari pelayanannya ya, membantu calon-calon pasien, calon-calon customernya ya, untuk memberikan bimbingan yang lebih jelas, policy yang jelas gitu, sehingga bisa membantu, bukan hanya membantu tapi juga mempromot service, karena menurut saya jenis dari operasi ini atau pengobatan ini sangat penting buat orang-orang di Indonesia gitu ya. Jadi perlu diperkenalkan dan Norgen bisa menjadi ujung tombak untuk mempromosikan pengobatan ini. Jadi masih menurut saya mungkin karena masih baru ya, tapi Norgen di Indonesia mungkin harus lebih terlatih untuk lebih komunikatif dan mungkin lebih proaktif juga untuk mendatangi calon customernya atau calon pasiennya yang mau berobat ke sini dan memberikan penjelasan. Saya mau bantu gitu. Dari pengalaman kita mungkin bisa sharing apa-apa saja yang mungkin perlu dilakukan gitu. Yang pasti akan, jika ini pasien merasa senang ya, terbantu, pasti akan membuat banyak orang untuk percaya melakukan atau menjalani pengobatan seperti yang saya lakukan di Cina ya. Karena salah satu keraguannya adalah ya, stigma bahwa Cina rendah, mutunya rendah dan segala macam. Dan menurut saya itu nggak benar sama sekali setelah kita alami, saya alami.